Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai manusia secara fitrahnya pasti kita adalah makhluk dua dimensi, di mana kita berdiri di antara malaikat dan juga iblis. Di satu sisi kita memiliki sisi positif yang dimotori oleh malaikat, di sisi lain kita memiliki sisi negatif yang dimotori oleh iblis dan setan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, karena efek dari keduanya sehingga manusia bisa melakukan aktivitasnya dengan bersemangat dan juga bisa mengendalikan dirinya dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tergantung kepada setiap manusia apakah ia akan bisa mengendalikan dari kedua energi tersebut ataukah ia gagal untuk mengendalikan potensi-potensi tersebut sehingga lebih cenderung kepada satu sisi. Jika ia lebih cenderung kepada sisi malaikat, maka ia akan menjadi orang yang lebih taat dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Akan tetapi ketika ia lebih cenderung kepada bisikan iblis dan setan, maka ia akan memiliki perilaku-perilaku yang buruk dan menjerumus kepada kebinasaan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, iblis merupakan makhluk yang dilaknat oleh Allah dan akan selalu menggoda manusia agar memilih jalan menuju ke neraka. Sejak awal diciptakannya manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah menunjukkan permusuhannya. Ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud memberi hormat kepada Nabi Adam, iblis menolak karena rasa dengki dan takabur. Ia menganggap dirinya sebagai makhluk yang lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana perkataannya, anna khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kebenciannya itu membuatnya kemudian memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis rela dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk terkutuk sepanjang masa daripada harus hormat kepada manusia. Iblis pun kemudian bersumpah akan menjerumuskan manusia agar mengikuti jejaknya. Sejak lahir hingga manusia menuju ajal, manusia tidak akan pernah lepas dari godaannya. Mereka tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, banyak yang berpikir dan bertanya-tanya, jika iblis memang sejahat itu, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa tujuan. Jadi setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, baik-baikkah dia atau burukkah dia, pasti memiliki tujuan penciptaannya.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, terdapat sebuah kisah saat Nabi Sulaiman menangkap seluruh iblis dan memenjarakannya selama beberapa hari. Lalu apa yang terjadi? Apakah manusia hidup dengan bahagia? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang agung dan memiliki kerajaan yang besar sekali. Wilayah kekuasaannya sangat luas dan banyak musuh yang tunduk kepadanya dari berbagai golongan, dari golongan manusia, binatang, jin, bahkan iblis. Suatu ketika Nabi Sulaiman memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkap si raja iblis dan memenjarakannya. Ia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi." Pinta Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun permintaan ini pun tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa perbuatannya tidak ada baiknya apabila iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap memohon, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Kemudian Allah berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Kemudian Allah menjawab, "Bismillah," dengan menyebut nama Allah, tangkaplah iblis. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, akhirnya kemudian Nabi Sulaiman pun menangkap iblis. Kemudian ia mengikat dan memenjarakannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, meski Nabi Sulaiman seorang raja yang agung, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau lebih memilih makan dari hasil jerih payahnya sendiri dengan bekerja. Menurut riwayat, setiap hari dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang sederhana. Beliau selalu makan dari hasil usahanya sendiri, dari berjualan tas. Singkat cerita, setelah para iblis ditangkap, pada suatu pagi Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun ternyata sesampainya di pasar tersebut tutup semua dan tidak ada yang berjualan. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Pekerjanya menjawab, "Kami tidak tahu," jawab para pekerjanya. Maka pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali menuju pasar, hendak menjual tas-tas produksi Nabi Sulaiman. Ternyata
Kembali mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Pasar masih tutup. Orang-orang menuju kuburan, mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan dan kehidupan duniawi. Nabi Sulaiman kemudian menjadi heran dengan sikap yang masyarakat seperti itu. Lalu ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dari penjara. Keesokan harinya, orang-orang kembali ke pasar. Mereka membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat bekerja, mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari cerita tersebut berarti kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meskipun kita anggap jahat, tidak berguna, bahkan menimbulkan masalah. Sebab Allah Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan. Meskipun demikian, kita harus menjauhi tipu dayanya agar tidak terseret mengikuti jalan kedurhakaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga bisa terhindar dari tipu daya iblis durjana. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.